Apa kabar teman-teman? Luar biasa, sangat bersuka cita bertemu dengan saudara semua. Hari ini saya terbeban akan berbicara tentang new paradigm, paradigma yang baru. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan hampir beberapa puluh tahun banyak sekali kasih training secara umum, secara sekuler. Dan salah satu topik yang paling diminatin sama mereka adalah tentang paradigma, mengubah kehidupan. Nah, aku belum pernah menyampaikan tentang tema tentang paradigma di gereja karena belum mendapatkan satu impresi yang kuat. Nah, puji Tuhan, haleluya, amin. Dalam beberapa bulan kemarin aku diteguhkan oleh firman Tuhan. Ngobrol dengan Bapak Rohani aku, dengan para mentor, dan dengan perenungan. Nah, saya sangat diberkati dengan firman Tuhan yang sedang saya renungkan ini. Dan kiranya ini menjadi berkat juga buat saudara semua. Bahwa paradigma yang baru itu lahir sebenarnya dari Alkitab. Amin. Amin. Ya. Dasarnya, mari kita akan buka dalam surat Roma pasalnya yang kedua. Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Alkitab mengatakan, hendaklah kamu jangan sama seperti dunia ini, dengan cara pikir dunia, dengan konsep dunia, tetapi berubah, transform. Dalam bahasa aslinya dikatakan, dalam bahasa Inggris dikatakan transformasi. Transformasi di dalam bidang apa? Transform by the renewing of your mind. Diulang-ulang pemikiran kita kepada sesuatu yang baru. Jadi Alkitab mengajarkan kepada saudara, setelah saudara dan saya menerima Yesus Tuhan, enggak cukup hanya secara spiritual rohnya saja, tetapi akal budi kita, pola pikir, thinking pattern kita harus dilatih, harus didisiplin, harus dimaksimalkan sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Katakan amin. Untuk apa? Supaya kita akan ketika dalam hidup sehari-hari, di dalam setiap aspek, ketika kita ketemu orang, ketika kita harus mengambil keputusan-keputusan yang sangat penting, kita akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Betapa dahsyatnya sekali. Katakan amin. Ya, karena itu, apakah sebenarnya arti daripada paradigma? Hayo, paradigma sendiri artinya adalah cara kita melihat, memahami, dan menafsirkan dunia di sekitar kita. Ketika saudara datang, ketika saudara duduk, Anda semua punya paradigma yang berbeda. Seperti contoh yang di depan ya, yang sebelah kanan saya mengatakan ini adalah angka 9. Tetapi yang sebelah depannya mengatakan ini adalah angka 6. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Tergantung daripada paradigma. Jadi paradigma ini akan menentukan kehidupan kita selanjutnya. Tetapi yang paling menarik yang saya garis bawahi adalah kata ini. Paradigma adalah kacamata di dalam pikiran kita. Tony, maju ke depan. Dia akan mencoba kacamata Jackie Chan. Ya, min 3 dan min 2 kacamata hitam ini. Sony tenang aja ya. Tony, perjanjian ya. Ini kan korporat. Mata kamu harus dibuka, jangan dipejam ya. Ingin secakap Timotius? Oh, tentu ya. Jackie Chan, Andi Sony. Ya, pakailah. Buka mata lebar-lebar. Jangan dulu dilepaskan. Lihat jemaat semua, cakep atau pusing Anda jujur? Buram dan hitam. Masa lihat, Pak Yopi cakep begini. Lihat. Buram semua. Teman-teman kasih semangat, ngomong gini, pasti bisa, kasih tepuk tangan.
Pasti bisa, tepuk tangan. Oke, jujur. Makin bisa atau makin liar? Tetap aja. Makin liar. Tumpang tangan semua, dalam nama Yesus tumpang tangan. Hayo, rubah, matanya rubah, jadi positif. Makin suram atau makin berubah? Nggak ada. Masih ada. Apa jadinya? Kamu ke sini bawa kendaraan motor atau mobil? Motor. Kalau kamu sampai pulang bawa istri kamu pulang ke rumah dengan kacamata begini, kira-kira akan sampai ke rumah atau sampai ke surga? Sampai ke surga. Oke, kenapa? Karena kacamatanya nggak bisa melihat. Buram semua, hitam semua. Oke. Jadi bagaimana? Udah selesai atau mau dibuka aja? Buka aja. Sekarang coba kacamata yang biasa, yang Soplen, lihat bagus semua, cerah? Bagus. Cerah semua? Ganteng semua? Cakep, ganteng. Ganteng semua. Jadi salahnya apakah salahnya jemaat atau salahnya kacamata yang Anda pakai? Kacamata. Kacamatanya. Jadi bukan salah Anda, Sony. Wah, terima kasih ya. Kembalilah ke hadiratnya. Kasih tepuk tangan dong. Apa yang sedang saya sampaikan kepada saudara? Paradigma adalah kacamata dalam pikiran. Kalau kacamatanya buram, hitam, Anda ketemu orang, kok buram semua, kok jelek semua, kok mengecewakan semua. Anda melihat istri Anda, kok cerewet sekali, kok jelek sekali. Padahal bukan salah dia, tapi kaca mata. Ketika Anda sedang bisnis, ketika Anda sedang pelayanan, ketika Anda dipimpin oleh Bapak Gembala, pastor kita, kalau Anda pakai kacamata, semuanya buram. Bahasa Jermannya ngageblek habe. Salahnya bukan orang lain, bukan situasi kondisi. Yang salah adalah kacamata Anda. Bapak, Ibu, Saudara, paradigma adalah front office dalam kehidupan. Apa itu front office? Front office adalah sesuatu yang pertama. Kalau Anda datang kepada office di bank BCA, maka pertama Anda akan ketemu dengan siapa? Satpamnya. Front office satpamnya sangat hebat sekali, lebih daripada customer service. Ketika Anda masuk ke customer service, dilayani, pasti mau apa? Gini, cepat sekali. Kalau front office-nya sudah benar, front office-nya sudah rapi, front office-nya excellent, saya berani pastikan, back office-nya pasti luar biasa. Kok nggak ada yang kasih tepuk tangan? Jadi manusia itu dari kacamatanya. Kacamata pikiran front office-nya sudah benar, maka segala sesuatu itu akan menjadi benar. Tapi kalau kacamatanya negatif, kacamatanya hitam, kacamatanya tadi bahasa Jermannya ngageblek, semua ngageblek semua. Jadi dalam hidup ini Alkitab mengatakan, hendaklah transformasi pikiranmu. Renewal, diulang-ulang, terus-menerus seumur hidup. Sampai kamu pakai kacamatanya adalah kacamata sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kamu bisa membedakan dalam hidup ini keputusan-keputusan apa dan apa yang harus dilakukan yang baik. Hebat sekali. Yang kedua apa? Berkenan dan jangan yang apa? Sempurna. Jadi dalam hidup ini Bapak, Ibu, Saudara, kalau saya bisa mengubah paradigma seseorang, maka saya akan bisa mengubah persepsi dia. Kalau saya bisa mengubah persepsi seseorang, maka saya akan bisa mengubah tingkah laku seseorang. Kalau saya bisa mengubah tingkah laku seseorang, maka karakternya akan berubah. Kalau saya bisa mengubah karakter seseorang, masa depannya akan berubah. Ujungnya dari mana, saudara? Merubah paradigma. Nah, dunia sekuler menawarkan hal ini sisi pendahuluan tadi. Tetapi bersyukur ini fresh the oven. Di dalam pewahyuan perenungan, saya menemukan bukan cara dunia untuk punya new paradigm, tapi cara Alkitab bagaimana how to-nya untuk saudara dan saya punya paradigma yang baru. Mau tahu rahasianya? Yes. Nah, tadi diawali oleh Roma 12 ayat yang kedua. Dan semua pembicara mindset akan selalu bicara tentang ayat yang kedua.
Tetapi sebenarnya jalan keduanya nggak jauh-jauh, saudara. Jalan keduanya adalah ayatnya yang ketiga. Jadi khotbah ini bicara tentang khotbah tekstual. Ayat ketiga. Yuk kita baca Roma 12 ayatnya yang ketiga. Saya ingin mengajak semua membaca bersama-sama. 2-1. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, apa saudara? Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu, nah ini kata buah-buahnya, apa? Menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Jalan keluarnya ada 3 poin. Poin yang pertama berdasarkan ayat ketiga adalah berpikir kasih karunia. Di dalam kasih karunia mengandung 2 kebenaran, A dan B. A adalah kurban Kristus di kayu salib. Yang kedua adalah amazing power from inside, kekuatan yang dari Allah, dari dalam Allah. Katakan amin. Nah, orang dunia, baik lagi sebagai perbandingan, berpikir secara paradigma baru, belajar tentang alam bawah sadar, belajar tentang hipnotis, belajar tentang NLP, belajar tentang psikologi analisa, Sigmund Freud, dan yang lain-lain. Itu bagus-bagus saja, maafkan. Termasuk trainer-trainer di dunia, Anthony Robbins dan yang lain-lain. Kekuatannya adalah saya bisa, saya berkuasa. Tidak ada Tuhan, saya adalah Tuhan sendiri. Kekuatannya adalah siapa? Saya yang mengubah paradigma. Alkitab katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi jalan keluar di dalam iman Kristen adalah, saya nggak bisa apa-apa, saya bodoh, saya jelek, saya banyak kelemahan, saya banyak ketidakberdayaan. Tetapi karena kasih karunia Yesus di atas kayu salib, saya sudah diselesaikan semua trauma, semua kesempitan, sudah ditanggung di atas kayu salib. Alkitab mengatakan, Efesus 2 ayat ke-8 mengatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan karena amal perbuatanmu, tetapi semua karena pemberian Allah. Ketika kita menerima Yesus, korban Yesus di atas kayu salib, saudara dan saya sudah diselesaikan. Hari itu juga saudara dan saya adalah warga kerajaan Allah. Kok nggak ada yang tepuk tangan? Bukan saya bisa, tetapi karena anugerah kasih karunia Allah yang telah menebus saya dan saudara di kayu salib. Salib bukanlah ada jin. Salib bukanlah PMI. Salib adalah kasih terbesar Allah di kayu salib yang telah mendamaikan saudara dan saya menjadi satu, disconnect menjadi connection. Di kayu salib saudara dan saya diterima menjadi anak Allah. Kasih tepuk tangan, jangan setengah-setengah. Tapi yang bagian B, bukan hanya kasih karunia korban, tetapi ketika kita menerima Yesus, Tuhan memberikan kuasa, power, kekuatan. Alkitab mengatakan 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, Allah telah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup sukses, untuk hidup kudus, untuk hidup saleh. Jadi ketika saudara menerima Yesus, bukan hanya dosa saudara diselesaikan, tetapi ada kuasa
dalam hidup saudara disuntikan supaya saudara sudah diberikan paradigma yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan amin. Bagi manusia enggak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi manusia katakan, kamu sudah kecil, hitam, bau, hidup lagi. Masa depan suram. Tetapi ketika dia terima Yesus, lahir baru, jadi anak Allah, Tuhan suntikan kuasa. Dan dia bisa katakan, dalam Yesus aku sanggup melakukan semua perkara. Semua perkara aku dapat tanggung di dalam Yesus Tuhan. Tidak ada batasnya bagi orang percaya. Nggak ada yang kasih tepuk tangan. Nggak mungkin kamu bisa menikah sudah umur sacap, sicap, cap-cap. Kamu berkatakan, dalam Yesus mungkin terjadi. Kacamatanya bukan kacamata diri. Kacamatanya adalah kacamata firman Tuhan. Nah, bagian pertama, bagian A, kita tidak akan kupas terlalu dalam. Karena sering saya akan dalam menukik dalam adalah pada bagian kedua. Di dalam ayat tadi, pertama adalah berpikir kasih karunia. Yang kedua adalah berhukum kepatutan berpikir. Ayatnya tadi dikatakan, hendaknya pemikiran kamu, apa dikatakan tadi? Berpikir begitu rupa. Nah, dengarkan saudara, enggak cukup saudara hanya belajar tentang Alkitab. Karena itu saya sarankan kepada rektor Alkitab pada waktu saya sekolah Alkitab mengambil master. Yang sekolah Alkitab harus belajar dagang, sales, harus belajar ketemu dengan orang yang bagaimana. Karena ketika Anda belajar ketemu dengan cek-cok, kadang-kadang cek, kadang-kadang cok, Anda belajar banyak dan paradigma Anda luas. Anda harus belajar kepada setiap orang. Hikmat itu ada di mana-mana. Ya, bahkan dikatakan hamba Tuhan ngomong tadi kemarin, bungkus rokok juga ada hikmat. Karena ada tulisan jangan merokok supaya jangan kanker, kantong kering, jantung dan yang lain. Jadi saudara juga, otak saudara harus dilatih. Katakan dilatih, dimaksimalkan. Katakan amin. Harus dilatih. Kan itu ada salah satu pemimpin di komunitas aku ngomong gini, di quote-nya, salah satu yang menghambat mujizat adalah pemikiran. Saya panggil orang itu, monyong, eta nulis teh naon. Ai pikirannya datangnya dari mana? Dari setan, dari Tuhan? Dari Tuhan. Masa pikiran menghambat mujizat Tuhan? Pikiran duniawi benar, tapi pikiran yang dikendalikan Kristus, pikiran yang pintar, pikiran yang egois, pikiran yang strategi, pikiran yang smart, itu dari Tuhan. Jadi banyak orang Kristen, maafkan, di sini nggak ada yang ngaku tahu firman Tuhan, tapi bodoh pisan, dagangnya bodoh, negosiasi bodoh. Itu naik. Jadi D3, S3, dari dulu sama-sama saja. BP7, bangun pagi, bangunan papasan. Hidupnya pada berubah, kenapa? Karena otaknya enggak dilatih secara maksimal. Enggak dimaksimalkan sesuai dengan kapasitas yang terbaik yang dari Tuhan. Ini bicara tentang thinking pattern. Lihat kiri kanannya. Otak kamu suka digunain enggak? Saudara bisa bayangkan kalau orang Kristen jurusnya hanya satu, hanya ngerokok aja. Mandi pakai kampak, nulis pakai kampak, negosiasi pakai kampak, dagang pakai kampak. Ya pasti hancur. Tuhan inginkan kita, pikiran kita maksimal. Anda bisa belajar kepada Pak Andi, Anda bisa belajar kepada Ko Erik, Anda bisa belajar kepada Pak Chandra.
Dan saya melihat selama 40 tahun ini, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, konsisten dan sangat luar biasa. Hampir kebanyakan, Jeffrey Rahmat dan yang lain-lain, hampir kebanyakan, spiritnya kuat, urapannya kuat. Tetapi otaknya jenius, pintar, strategi, smart, dan luar biasa. Kau kasih tepuk tangan. Karena itu saya sarankan, anak kuliah lagi, ngambil master marketing, silakan. Ambil konseling, silakan. Amal banyak, ilmu apa aja, serap semua. Bahkan ke negeri Cina juga, belajar. Asal jangan belajar dari salib ada jin. Tapi, firmannya adalah firman Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya pernah jadi guru 4 tahun. Saya belajar jadi guru konseling. Saya belajar 4 tahun jadi kepala cabang. Saya belajar di bank. Saya belajar jadi sales, UI, udah leader. Saya belajar di insuran ilmunya. Saya belajar jadi HRD. Saya belajar di konsultan. Saya belajar dihitung-hitung. Bekerja hampir 32 tahun. Dan satu hal, ilmu apa yang paling membuka pemikiran saya? Ketika saya kongko dengan pemilik toko, dengan pemilik pabrik, dengan hamba Tuhan. Dan setiap saya makan siang, hamba Tuhan saya nanya, apa rahasia sukses, brother? Ketika saya ketemu dengan pengusaha, apa rahasia sukses dari kamu? Ketika saya ketemu Tommy, Gunawan Tommy itu makin lama makin kasar. Gunawan, tapi menawan. Saya tanya, apa rahasia dia bisa main musik, setia sama Tuhan? Tanpa disadari, pemikiran kita akan menjadi sangat luas. Tidak cetek. Setuju atau nggak setuju? Ini kelihatannya nyindir atau nyinggung nih. Jadi, saudara, dalam kehidupan kita banyak ketemu, sudah dengar firman, sudah training dan yang lain-lain, tapi nyatanya orang itu nggak pernah berubah. Kenapa ya? Coba tampilkan, Niko, gambarnya. Kalau saudara pernah lihat sirkus, ada sesuatu yang aneh nggak? Ada gajah yang sangat besar, tapi terrantai oleh rantai yang sangat kecil. Dan dia tidak berani keluar dari sirkus itu. Kenapa? Karena dari sejak lahir bertumbuh, dia dirantai oleh rantai yang sangat kecil. Tapi ketika dia goyang karena kecil, nggak bisa lepas. Maka dia ambil si pawangnya pecut. Begitu dia bergerak, pecut. Bergerak di luar siklus lingkaran, dipecut. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Lama kelamaan, sesudah dia besar, gede, ya, raksasa. Sebenarnya dia bisa hancurkan nggak ruang siklusnya? Bisa, dia bisa kabur nggak dari ruang siklus? Bisa ke hutan. Tapi kenapa enggak? Karena dia terikat di alam bawah sadarnya. Saya kecil, saya bodoh. Saya nggak bisa, saya pesimis, saya habis. Bapak, Ibu, Saudara, analogi ini sebenarnya hampir sama dengan kehidupan manusia. Manusia itu ada yang disebut dengan pikiran sadar, hanya 10%. Dan yang lebih besar, pikiran alam bawah sadar, itu adalah 90%. Kalau saudara nonton film Titanic, kenapa bisa hancur? Kaptennya melihat ada gunung es kecil yang kelihatan hanya berapa persen? 10%. Tapi dia tidak melihat 90% di bawah samudra itu ada gunung es. Ketika ditabrak, menghancurkan bawahnya dan musnah. Manusia yang kelihatan itu adalah hanya 10%. Yang kelihatan adalah sementara. Yang tidak kelihatan adalah kekal. Kita sudah mendengar pengajaran, kamu harus penuh kasih, mengampunin, memaafkan orang lain. Tetapi kau di bawah alam sadarnya ini, dia masih luka, trauma, kesakitan,
merasa bodoh, nggak mampu, maka ketika dia menghadapi sesuatu yang menyakitkan, pikiran sadarnya tahu, pengajaran tahu, sudah ikut pemuridan tahu, tapi di bawah alam sadarnya dia nggak bisa. Pikiran alam bawah sadar yang belum dipulihkan akan mengendalikan hidup seseorang, dan tindakan-tindakan emosional akan terjadi dalam kehidupan orang ini. Dan hasilnya adalah sudah bisa diramalkan, negatif atau positif. Contoh, beberapa tahun yang lalu, satu malam saya berbeda paham dengan istri saya, Yeyen. Boleh nggak suami istri beda paham? Ada konflik? Boleh ya? Kalau saudara mah kelihatannya semua aman ya? Hanya saya saja ya? Ya nggak apa-apa. Malam itu saya merasa udah beres. Tapi istri saya kelihatannya masih menyimpan, mendidih di hati. Jam 12 malam tidur sama-sama. Saya kan udah menikah hampir 28 tahun. Tahu persis kapan dia tidur, kapan dia berbohong, kapan dia ngorok. Dan tipe istri saya itu adalah lempeng, dominan cermat. Kalau dia tidur kan ngerek. Nah, ketika dia tidur, saya mencoba ingin memeluk dia sebagai tanda minta maaf. Saya sodorkan tangan kiri saya, dia sedang ngerek. Tahu nggak saudara? Dia sedang tidur, saya yakin. Tapi alam bawah sadarnya kehul, benci, muak sama Jackie Chan. Tangannya gini saudara, sambil ngerek. Saya kaget, saya nggak percaya. Tangan kanan saya langsung disadarkan lagi. Benar saudara, sambil ngerek tutup mata dia. Saya pikir ini pendekar sekrebor atau bagaimana? Minggu kemudian saya ada pelayanan seminar di Bogor. Jadi ini kesempatan. Sabtu saya berangkat ke Jakarta. Wah, istri saya kan paling senang tahu ya. Xiaoping. Dan cari Xiaoping. Jam 11 malam tiba di hotel, Novotel. Tidur. Dan dia udah kecapean sepanjang hari jalan kaki terus. Dia tidur. Saya mencoba jurus yang kemarin. Tangan diulurkan, apa yang dia lakukan? Ngerek, tangan gini, dia langsung ditangkap, disimpan di hati dia. Nanti dulu. Tangan kanan, bisa kebenaran, tangan kanan saya peluk. Dia sendekkan tangan ini di kepala dia dan peluk saya. Selanjutnya itu terserah Anda. Tanda-tanda zaman sudah tiba. Poin apa yang saya ingin saya sampaikan? Kemarin pikirannya sadar dia harus mengasihi, tapi di sini dendam. Tapi ketika dia pulih, tindakannya adalah hasilnya adalah positif. Nangkap maksud saya saudara? Jadi saudara percaya atau tidak percaya dikendalikan oleh alam bawah sadar saudara. Masalahnya begini, alam bawah sadar ini sudah terjadi sangat kuat pada waktu saudara umur 7 tahun. Itu program sistemnya, softwarenya, hardwarenya sudah 7 tahun pertama sudah jadi. Bayangkan umur 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun. Kalau dia luka, dia negatif, dia pesimis, apa jadinya? Saudara udah tumpang tangan, tumpang kaki, tumpang pantat. Enggak ubah-ubah. Karena sudah menjadi alam bawah sadar menguasai pikiran sadar. Dan akan menjadi tindakan dan akan menjadi hasil. Bagaimana caranya? Selalu ada jalan keluar. Lihat kiri kanannya, katakan. Selalu ada jalan keluar. Jalan keluarnya apa? 2 Korintus. Haleluya.
2 Korintus 10 ayat yang kelima. Yuk kita baca sama-sama. 2:1. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan melakukannya kepada Kristus. Bagaimana caranya mengubah hidup manusia? Berpuluh-puluh tahun aku berkhotbah dan konseling, pakai jurus konseling, psikolog dan segala macam, susah berubah. Tetapi ayat ini mengajarkan dengan dahsyat, katakan amin. Yang pertama, alam bawah sadar yang dia rintis dari sejak kecil, mungkin trauma, luka, pesimis, pernah diperkosa dan yang lain ini. Ini Alkitab katakan harus dirobohkan. Katakan dirobohkan. Katakan dirobohkan. Katakan dirobohkan. Semua pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dirobohkan. Semua luka-luka, semua trauma, semua hal harus dirobohkan. Dirobohkan oleh siapa? Oleh Yesus Kristus Tuhan. Dan Alkitab katakan semua sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus Tuhan Raja. Karena itu aku kan pernah sharing dengan Pastor Sanda, Pastor Yopi, Hendra dan yang lain-lain. Jemaat harus mengalami namanya love encounter, mengalami pemulihan yang total. Bukan hanya tahu, bukan tahu, itu 100%. Tapi Alkitab katakan Amsal berapa? Amsal 23 ayat 7a, nggak usah dibuka, pasti dalam bahasa Inggris dikatakan ini. Jadilah menurut apa yang engkau pikirkan dalam hatimu. Pikiran, keren banget ayat ini. Pikiran, tapi aneh, hati. Setelah saya belajar ini, ternyata pikiran, oke, 10%. Tapi hati, bawah sadar, dijamah Tuhan. Orang berubah itu adalah karena pikirannya dijamah dan hatinya dijamah Kristus. Katakan amin. Ngertiin tuh? Coba lihat kiri kanan. Ngertiin tuh? Perjanjian lama lebih banyak bicara tentang hati. Jagalah hati. Perjanjian baru lebih banyak bicara tentang pikiran. Mana yang benar? Banyak pengkhotbah menekankan hati. Oke banget, tapi nggak komplit. Ada banyak pengkhotbah yang pikiran, mindset. Benar, tapi nggak anggap. Yang anggap apa? Filipi 2 ayat yang kelima. Nggak usah dibuka. Hendakkah kamu punya pikiran dan hati seperti Kristus. Jadi yang harus berubah seumur hidup, pikiran saya harus ditaklukkan di bawah pikiran Kristus. Dan hati saya harus ditaklukkan oleh hati Kristus. Katakan amin. Baru terjadi terobosan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yang kedua adalah, cara kedua adalah repetisi. Repetisi firman Tuhan. Renungkan firman, perkatakan firman, kasih, penuh sukacita, semua yang baik, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut keberhasilan, semua yang disertakan pikiran, repetisi, sehari, 2 hari, seumur hidup, brother, sister, pikiran, sampai ini alam bawah sadar kita penuh dengan firman. Dan firman mengendalikan pikiran sadar. Firman mengendalikan tindakan. Dan firman mengatakan kamu akan berbahagia dan berhasil. Jadi nggak cukup hanya kebaktian hari Minggu. Sekolah Alkitab melayani harus ada yang namanya repetisi, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara pernah mendengar ungkapan orang sukses atau maksimal itu adalah masa depan ditentukan oleh karakter. Dan karakter ditentukan oleh apa? Kebiasaan, the power of habit. Ya, banyak pengajaran mengatakan bahwa sukses itu karena kebiasaan yang diulang-ulang. Katakan amin.
Penjahit adalah menjahit tiap hari. Penjahat melakukan kejahatan tiap hari. Itu kebiasaan. Oke? Oke, ini. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini dilakukan oleh kenapa? Perbuatan. Nah, perbuatan ini asalnya dari apa? Perkataan. Benar mendengar khotbah, masa depan kita ditentukan oleh kata-kata yang kita imanin dan diucapkan. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Dan orang katakan, yes! Tapi nanti dulu. Bukan hanya kata-kata aja. Bukan hanya karakter aja. Bukan hanya kebiasaan aja. Dan akhirnya perkataan itu dikendalikan oleh yang namanya apa? Apa saudara? Pikiran. Siapa yang setuju dengan diagram ini dalam kehidupan? Angkat tangan. Oke. Siapa yang tidak setuju? Angkat tangan. Siapa yang tidak angkat tangan? Tolong angkat tangan. Kecuali Anda tidak punya tangan. Jadi kalau menurut saudara, mana yang paling benar? Dulu aku berpikir ini adalah kebenaran. Dan aku pakai ini di dalam training-training ke seluruh Indonesia. Tetapi beberapa tahun kemudian, saya merasa ini salah. Bukan salah, belum tepat sekali. Setelah saya belajar NLP. NLP itu apa? N itu neuro, jiwa. L itu language, bahasa. Dan program, sistem. Membentuk jiwa seseorang dengan kata-kata. Dan dari seluruh esensi daripada NLP hanya satu. Bahwa manusia ditentukan oleh pikiran, oleh apa? Word. Apa itu word? Kata-kata. 3 hari 3 malam saya belajar. Hari pertama, hari kedua saya belum bisa menerima. Karena alam bawah sadar saya itu adalah, dasarnya adalah dari sejak kecil apa? Firman. Tapi hari ketiga saya baru ting! Wow! Ketika pembicara ngomong tentang kata-kata, saya menangkap seluruh esensi 3 hari, 23 hari, hampir 30 jam. Hanya dengan satu kata-kata. Tiba-tiba muncul di hati dan pikiran saya firman. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Mazmur mengatakan satu. Orang yang merenungkan, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan. Dia akan seperti pohon di tepi aliran sungai yang tidak akan layu daunnya. Yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu datang bersama dengan Allah. Dan dia telah menjadi manusia. Dan kitab Wahyu mengatakan, pada akhirnya langit dan bumi akan berlalu. Tetapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Saya mengaminkan, bukan NLP-nya. Kata-kata bahwa semua hidup diatur, dikendalikan, dikuasain oleh kata-kata. Tapi kata-kata apa? Kata-kata word of God oleh firman Tuhan. Kok nggak ada yang kasih tepuk tangan? Jadi orang yang hidup dengan firman Tuhan, dikuasai oleh firman Tuhan, maka ia akan mengendalikan pikiran ini, pikiran Kristus. Pikiran Kristus akan menjadi perkataan Kristus. Perkataan Kristus akan menjadi, bantu dong, perbuatan Kristus. Perbuatan Kristus akan menjadi apa? Kebiasaan Kristus akan menjadi apa? Karakter Kristus akan menjadi apa? Masa depan yang gemilang bersama dengan Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Jadi jelaskah Bapak Ibu Saudara, tidak ada jalan keluar orang dunia untuk bisa punya paradigma selain paradigma yang sumbernya adalah firman Tuhan. Dan hidup saudara dan saya akan mengalami lompatan yang sangat luar biasa. Saya percaya saudara, saya belum sempurna, masih banyak kekurangan. Saya banyak kekurangan. Tapi kalau saya hidup sesuai dengan repetisi firman, melakukan firman, hidup saya tahun depan akan lebih baik. Hidup saya akan semakin seperti karakter Kristus. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, saya akan lebih serupa Kristus. Walaupun masih tetap bagian baik. Tapi gini, track saya sudah mengalami Kristus terus bersama-sama. Poinnya, bagaimana dengan hidup saudara? Bagaimana tahun kemarin? Apakah saudara makin berubah seperti Kristus? Atau Tuhan? Atau seperti hantu?
Bagaimana dengan bisnis saudara? Bagaimana dengan penyakit saudara? Bagaimana dengan kuasa saudara? Bagaimana dengan pernikahan saudara? Kalau saudara mengalami paradigma Kristus, pasti, katakan pasti, masa depan saudara akan lebih baik dari hari kemarin. Katakan paradigma Kristus. Apa akar kata dari paradigm? Paradigmai artinya adalah show, to show picture, menunjukkan gambar. Anak-anak kita yang kecil, siapakah gambar yang pertama paradigma? Papa dan mama. Dan jadi anak-anak, paradigma yang pertama diterima dari siapa? Orang tua. Yang kedua, dari Bapa rohani. Karena itu, untuk mengubah manusia nggak ada jalan lain. Pembapaan one on one. Cicing supaya cacing. Nggak bisa dengan besar, nggak bisa ngisi otak 10% head to head, tapi sampai alam bawah sadar, one on one, bongkar pengajarannya, bongkar hatinya, bongkar traumanya. Saya pernah sering mengalami banyak konseling, ada orang-orang yang sudah trauma, hancur, membunuh diri karena dia diperkosa oleh papanya waktu umur 12 tahun. Semua jurus dikeluarkan, nggak bisa, ditengking, bukan tengking, dia nengging juga jadi setan. Hanya dibawa kepada gambar. Gambar siapa? Gambar Yesus, gambar Tuhan. Dan ketika gambarnya pulih, paradigmanya pulih. Karena itu, ini gambar bagus sekali. Di Israel sana, izinkan beberapa menit lagi karena ini penting. Enggak ada yang namanya anak, kau putiong, putiao, bocengli, dimaafkan, dibunuh, dirajam, bahkan dicungkil matanya. Tetapi Yesus adalah gambar. Ketika ada di dalam dunia, dia menggambarkan. Ibrani mengatakan, pada zaman dahulu Allah telah mengutus nabi-nabi. Pada zaman terakhir, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Yesus adalah gambar Allah. Dia ada di dunia. Dia menceritakan satu cerita yang belum pernah ada di Yahudi. Ada seorang anak yang boceng di bocai boloho, tinggalkan orang tuanya. Akhirnya dia makan di rumah babi, ampas babi, jiga babi, napas babi, bau babi, sungut 3 babi. Tapi dia sadar, dia bertobat pulang. Nah, bapaknya menunggu setiap hari dan memeluk, mengampuni. Yesus sudah menggambarkan gini, paradigma yang lama menghakimi, amal perbuatan menghancurkan, tapi paradigma yang baru, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh rahmat, dan Bapa memulihkan hidup dia. Anak ini pulih dan menjadi baru. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kalau Anda ingin mengubah diri Anda dan jemaat Anda, anak-anak Anda, dari paradigma lama harus dibawa kepada paradigma baru. Siapa paradigma yang baru? Yesus Kristus, Tuhan. Katakan amin. Amin, amin, harus amin, katakan amin. Yesus menceritakan ada orang berzina dan hukum Yahudi katakan harus dirajam. Apa yang Yesus lakukan? Yesus menulis di tanah dan dia ngomong gini, siapa yang tidak berdosa, lempar batu yang pertama. Semua ribut karena semua berdosa dan meninggalkanlah orang berzina ini. Yesus menggunakan paradigma Yahudi menghukum, menghajar, menghukum mati dengan paradigma yang baru yang penuh dengan pengampunan. Dan Yesus datang kepada orang berzina ini. Kemana ya orang-orang itu? Mereka pada pergi ya. Mereka tidak menghukum. Aku juga tidak akan menghukum kamu. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Perempuan Cina ini berubah hidupnya karena paradigmanya melihat Yesus yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Aplikasinya, hendaklah saudara dan saya dalam hidup menerapkan paradigma. Ketika melihat orang, even dia office boy, kita memandang seperti Kristus memandang. Dia itu berharga, dicintai Tuhan. Ketika kita ada masalah dalam kehidupan, rasanya nggak ada jalan keluar, kita lihat
paradigma Yesus. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Yesus yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia yang bisa menghentikan badai topan. Demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara memandang Allah, saudara punya paradigma Yesus yang mengasihi. Semakin saudara kenal dekat dengan Yesus, semakin saudara hubungan dengan Yesus, maka wajah saudara, hati saudara akan serupa dengan gambaran Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari bangkit kita bangkit berdiri.